Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. NIM akhir 122 dari kelas PKI 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik anak dan orang tua. Yang pertama itu, apa sih itu konflik? Konflik itu menurut saya pribadi itu suatu perselisihan yang menyebabkan antara individu yang satu antara individu yang lain. Konflik ini bisa menjadi hal yang positif dan juga menjadi hal yang negatif. Khusus untuk konflik antara anak dan orang tua ini, termasuk konflik yang menjerumus ke hal yang negatif. Mengapa demikian? Karena konflik antara anak dan orang tua ini bisa menyebabkan renggangnya hubungan seorang orang tua terhadap anaknya. Dan yang selanjutnya, apa saja faktor yang menyebabkan konflik antara anak dan orang tua? Yang pertama itu bisa menjadi adalah pemaksaan dari orang tua atau keinginan orang tua yang dipaksakan kepada seorang anak. Itu menyebabkan seorang anak menjadi keras kepala atau yang lebih buruknya itu menjadi stres. Ya, kalau sudah menjadi seperti itu, anak tidak akan bisa mengalami kehidupan sosial atau kehidupan yang normal seperti anak-anak yang lainnya. Yang kedua ialah perbedaan pendapat. Pendapat ini sangat sangatlah penting antara anak dan orang tua. Walaupun kita sebagai anak maupun orang tua pasti akan selalu mendapatkan perbedaan pendapat, baik itu dari keluarga, teman, maupun saudara kita sendiri. Khusus pun untuk anak. Jadi sebagai orang tua maupun kita sebagai anaknya, kita harus bisa menghargai pendapat anak tersebut atau menghargai pendapat orang tua agar tidak menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Dan yang selanjutnya ialah bagaimana cara menahan antara konflik anak dan orang tua. Yang pertama yaitu tahan emosi. Setiap anak pasti akan keras kepala dan selalu ngeyel atau selalu berontak pada keinginan orang tua. Sebagai orang tua, kita harus menahan emosi kita, karena kalau kita emosi pada anak, anak tersebut akan mengalami gangguan mentalnya dengan cara ialah memberontak dan keras kepala. Dan yang kedua, menghargai pendapat anak atau mendengarkan pendapat anak. Setiap anak memiliki pendapat masing-masing. Jadi sebagai orang tua kita harus mendengarkan pendapat anak tersebut. Yang ketiga ialah hargai prosesnya. Kita sebagai orang tua tentu mampu mendukung anak secara penuh, tapi mesti anak ingin sesuatu yang berbeda dari yang lain, sesuatu keinginan yang lain daripada orang tua. Jadi kita hargai proses setiap anak untuk berkembang mencapai kesuksesannya masing-masing. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Konflik antara anak dan orang tua itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan musyawarah, bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.